Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi lanjutan dari rangkaian 2 pintu dari video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Nah, untuk materi yang akan dibahas kali ini yaitu pertama parameter G, yang kedua parameter ABCD, dan yang terakhir rangkaian kaskad ya. Nah, pertama kita materi yang pertama ini parameter G. Parameter G ini sering disebut kebalikan dari parameter H ya. Nah, kenapa disebut demikian? Karena dalam parameter G ini, arus input dan tegangan output itu dinyatakan dari tegangan input dan arus output gitu. Nah, untuk bentuk matriksnya itu sendiri seperti ini. Ini menghitung besaran I1 dan V2. Jadi I1 dan V2 ini hasil perkalian dari G11, G12, G21 dan G22 terhadap V1 dan I2 ya. Nah, untuk bentuk determinannya sendiri dari parameter G itu seperti ini. Teknis matematisnya sama aja kayak parameter sebelumnya. Untuk gambar 17 dan 18 ini rangkaian untuk menentukan G11, G21 serta G12 dan G22. Nah, untuk rumus mencari G11 itu I1 per V1 dengan asumsi I2 sama dengan 0 ya. Ini yang lainnya juga rumus teknis matematisnya sama aja ya, kayak rumus sebelumnya ya. Nah, untuk gambar 19 ini bentuk ekivalen untuk parameter G seperti ini. Berikutnya adapun contoh untuk mencari parameter G. Dari soal kita diketahui R1-nya 0,5 ohm, R2 1 ohm, dan R3-nya 0,5 ohm. Nah, pertama kita cari G11 dan G21. Caranya gimana? Yaitu dengan memasangkan sumber tegangan pada terminal input V1 ya. Sedangkan terminal outputnya terbuka atau open circuit ya. Pertama kita cari R2 dan R3-nya ini itu seri ya. Kita cari rangkaian serinya. R2 tambah R3 hasilnya 1,5 ohm. Nah, kemudian setelah dihitung jadinya rangkaian paralel, hasilnya jadi 0,375 ohm ya. Nah, setelah dihitung resistansi totalnya, kita cari arusnya yaitu dengan cara V1 dibagi R rangkaian paralel 1 itu ya. Sehingga hasilnya jadi 2,667 kali V1. Ini hasilnya kenapa 2,667? Itu maksudnya 1 ini maksudnya dari 1 dibagi 0,375, hasilnya kan 2,667. Nah, karena ini V1 dibagi 0,375 sehingga hasilnya 2,667 dikali V1 itu. Sehingga untuk G11-nya I1 dibagi V1 hasilnya jadi 2,667S. Nah, kemudian kita cari IR3 atau arus yang mengalir pada R3 ya. Pakai rumus pembagi arus. Jadi hasilnya 0,25 kali I1 ya. Nah, setelah dicari arusnya, kita cari tegangan di V2. Tegangan V2-nya yaitu IR3 dikali R3. Sama dengan hasilnya jadi 0,125 kali I1 ya. Nah, karena I1-nya hasilnya tadi 2,667 kali V1, maka V1-nya hasilnya jadi 0,375 kali I1 ya. Sehingga untuk G21-nya V2 dibagi V1 hasilnya jadi 0,333 ya, atau 0,333. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan G12 dan G22 itu kita terminal inputnya itu di short circuit ya. Kalau tadi kan dipasang tegangan, kita kan jadi short circuit. Nah, sedangkan untuk di terminal outputnya kita pasangkan sumber arus ya, bukan sumber tegangan tapi sumber arus ya. Nah, pertama kita cari IR2 atau rangkaian atau arus yang mengalir pada R2 ya. Jadi hasilnya 0,333 dikali I2 sama dengan negatif I1. Nah, kenapa ini negatif? Karena
positif I2 nya itu kan positif, sehingga I1 nya itu negatif hasilnya. Jadi I1 sama dengan negatif IR2, jadi hasilnya negatif ya, negatif 0,333 kali I2 ya. Nah kemudian sehingga hasilnya untuk G12 ini I1 dibagi I2, jadi hasilnya negatif 0,333 ya. Nah dari rangkaian tadi juga terlihat bahwa R2 ini paralel dengan R3 ya. Jadi kita cari menggunakan rumus paralel, ya hasilnya 0,333 ohm. Nah setelah dicari restansinya, kita cari tegangan V2, yaitu R dikali R paralel tadi dikali I2 ya. Jadi hasilnya 0,333 kali I2. Sehingga dimasukkan rumus menggunakan rumus G22, yakni V2 dibagi I2, hasilnya 0,333 ohm ya. Nah ini rangkaian ekivalennya restansi dari 2,666S ini, yaitu dari G11. Kalau negatif 0,33 ini yaitu G12, sedangkan 0,333 dikali V1 ini dari G21 kali V1 ya. Kalau 0,333 ohm ini ya ini dari hasil G22 ya ini. Selanjutnya yaitu ada parameter ABCD. Parameter ini sering disebut juga sebagai parameter transmisi. Jadi pada sistem parameter ini, tegangan dan arus input dinyatakan atau ditinjau dari arus dan tegangan output gitu. Bisa dilihat juga ini bentuk matriks dari parameter ABCD. Besaran V1 dari besaran V1 dan I1 ini hasil perkalian A, B, C, D terhadap V2 dan negatif I2. Adapun bentuk determinan dari parameter ABCD ini seperti ini ya. Dalam keadaan resiprokal berlaku A kali D dikurangi B kali C sama dengan 1. Jadi kalau bukan 1 berarti bukan rangkaian resiprokal ya. Kemudian untuk gambar 21 dan 22 ini untuk menentukan A dan C dan menentukan B dan D ya. Bisa dilihat juga untuk mencari A rumusnya ada pada gambar ya. Yakni untuk mencari A I1 dibagi V2 dengan asumsi I2 sama dengan 0 ya. Dan yang lainnya juga sama teknis matematisnya. Nah, kemudian kita di sini ada contoh untuk menghitung parameter ABCD. Contohnya dengan diketahui ya R1 0,5 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 0,5 ohm ya. Nah, pertama kita cari A dan C-nya, yakni dengan memasangkan sumber tegangan di terminal input ya. Kemudian di terminal outputnya kita open circuit ya. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu arus di R1, yakni dengan rumus R2 tambah R3 dibagi R1 tambah R2 tambah R3 dikali I1 ya. Ini rumus pembagi arus ya. Hasilnya 0,75 kali I1. Selanjutnya kita cari arus di R3. R1 dibagi R1 tambah R2 tambah R3 ya kali I1. Jadi hasilnya 0,25 kali I1. Nah setelah dicari arusnya, kita cari tegangan di V1 dulu, yakni R1 dikali IR1, hasilnya jadi 0,375 kali I1. Kemudian kita cari tegangan V2, yakni R3 kali IR3, hasilnya 0,125 kali I1 ya. Nah selanjutnya kita cari I1. Ini kalau I1 ini kalau kita balik dari V2 ini, jadi hasilnya I1 sama dengan V2 dibagi 0,125. Jadi 0,125 ini dari ini ya V2 ini. Nah V2 dibagi 0,125 hasilnya jadi 8 dikali V2 ya. Maka didapat hasilnya untuk A1 V1 dibagi V2
ya ini hasilnya 3, dan untuk C I1 dibagi V2 hasilnya 8S ya. Nah selanjutnya untuk mencari B dan D, ini terminal inputnya dipasangkan tegangan ya, sedangkan untuk terminal outputnya dihubung singkat atau short circuit ya. Nah caranya gimana? Rumusnya V1 sama dengan R2 dikali negatif I2 ya. Jadi hasilnya negatif I2 ya. Karena 1 dikali negatif I2 itu kan hasilnya tetap ya negatif I2. Kemudian kita cari arusnya, yakni V1 per R1 tambah V1 per R2. Hasilnya 3 dikali V1. Kemudian selanjutnya yakni I1 sama dengan 3 kali V1. Ini karena V1 nya tadi negatif 1 negatif I2, jadi hasilnya 3 kali negatif I2 hasilnya negatif 3 kali I2 ya tetap. Nah sehingga didapat B dan D nya. Untuk B nya sendiri negatif V1 per I2, jadi hasilnya 1 ohm. Dan untuk D rumusnya negatif I1 per I2 hasilnya jadi 3. Nah, berikutnya ini rangkaian kaskad ya. Rangkaian kaskad ini dari rangkaian ABCD, yakni dua rangkaian ABCD disusun secara kaskad ya maksudnya. Ya, sehingga bisa menghitung ABCD 1 dan ABCD 2 ya. Nah ini untuk gambar 23 dan 24, ini rangkaian untuk menentukan A dan C serta B dan D dari parameter ABCD ya. Ini sih bentuk matematisnya sama aja ya. Nah kemudian ini ada bentuk matriks dari rangkaian kaskad dari besaran Vs dan Is ya. Ini hasil perkalian dari A1, B1, C1, D1 dikali A2, B2, C2, D2 dikalikan juga dengan VR dan IR ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk mencari parameter ABCD. Rumusnya sama ya kayak contoh sebelumnya, tapi ini soalnya hampir sama, cuman R2-nya kita ganti dengan 19 ohm ya. Kalau R1 dan R3-nya 0,5 ohm ya. Nah, pertama kita cari A dan C-nya dulu. Yakni caranya kita pasangkan sumber tegangan V1 di terminal input dan open circuit di terminal output ya. Nah caranya gimana? Pertama kita cari IR1-nya pakai rumus pembagi tegangan R2 tambah R3 dibagi R1 tambah R2 tambah R3 dikali I1 ya. Jadi hasilnya 0,975 kali I1. Kemudian kita cari arus di R3, hasilnya 0,025 kali I1. Nah setelah kita cari arusnya, kita cari tegangan di V1 dulu, R1 kali IR1, jadi hasilnya 0,4875. Kalau V2 itu R3 dikali IR3, ya hasilnya 0,0125 kali I1. Nah ini I1 nya dari rumus V2 ya dibalik, jadi I1 sama dengan V2 dibagi 0,0125, hasilnya 80 kali V2. Maka didapat untuk A nya sendiri, yakni V1 dibagi V2, hasilnya jadi 3,9. Sedangkan untuk yang C, I1 dibagi V2 hasilnya 80S. Nah kemudian untuk mencari B dan D, ini kita pasangkan tegangan di terminal input dan pasangkan dihubung singkat di terminal outputnya. Nah caranya pakai rumus V1 sama dengan R2 ya. V1 sama dengan R2 dikali negatif I2. R2 ini 19 ohm ya, 19 berarti dikali negatif I2 ya, hasilnya jadi negatif 19 kali I2. Nah kemudian I1 V1 per R1 tambah V1 per R2, hasilnya jadi 2,052 kali V1. Nah kemudian kalau kita balik ya, ini I1 nya hasilnya kan 2,052 dikali V1, karena V1 nya ini hasilnya negatif 19 kali I2, jadi hasilnya kalau dikalikan dengan 2,052 hasilnya jadi negatif 38,998 kali I2 ya.
Sehingga didapat B-nya negatif I1 per I2 ini 19 ohm ya. Karena negatif dengan negatif jadi positif. Sedangkan untuk D-nya negatif I1 per I2 ini hasilnya jadi 38 kali 98 ya. Sehingga apakah hasilnya ini resiprokal atau tidak? Ternyata hasilnya ini rangkaiannya tidak resiprokal. Karena hasilnya A kali D dikurangi B kali C ini bukan 1 tapi negatif 1367,9078. Ini masih kurang ya, kurang dari 1 hasilnya. Rangkaiannya tidaklah resiprokal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.